Ya, ketemu lagi bersama aku, Dia Mailanda. Nah, setelah kemarin aku sudah bikin video kenapa aku mau masuk kuliah kebidanan, kini aku mau bahas tentang apa saja yang dipelajari di kuliah kebidanan. Kebetulan aku ambilnya yang D3. Kenapa D3? Karena saran dari kakakku, saran dari orang-orang yang pernah kuliah di kebidanan, dan juga saran dari salah satu bidan yang aku kenal. Kalau emang niatnya mau membuka praktik dan kerja, ya cobalah dari D3 dulu. Karena D3 itu emang lebih banyak praktiknya dibanding dari D4 dan S1, seperti itu. Ini aku menceritakan yang aku alamin aja ya. Buat D4 S1-nya nanti kita bisa bahas nanti. Nah, D3 ini aku ambilnya swasta. Terus kuliahnya cuma 3 tahun ya, atau 6 semester. Apa aja yang dipelajari? Nah, dari pelajaran eh, semester 1 itu sebenarnya masih umum. Sebenarnya kurikulumnya itu tergantung universitas atau akademi ya. Kebetulan di kampusku itu kalau semester satunya itu masih umum. Misalnya masih belajar tentang biologi, bahasa Indonesia, agama, dan PPKN, serta yang menyinggung sedikit itu tentang asuhan kebidanan. Itu di semester satu. Terus di semester 2 kami masih pelajari tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Inggris, agama. Baru yang kebidaannya itu baru kita pelajari tentang asuhan kehamilan. Terus juga kita belajar etikolegal tentang kode etik di kebidanan. Terus kalau asuhan kehamilan itu masih ya standar-standar tentang apa itu kehamilan, kenapa bisa terjadinya kehamilan, seperti itu. Terus lanjut di semester 3. Nah, di semester 3 ini poinnya yang besar. Poinnya yang besar kenapa? Karena di sini kita sudah mulai mempelajari tentang persalinan, bayi baru lahir, nifas, KB, dan kesehatan reproduksi. Tuh di semester 3 kita belajar. Nah, aku saranin buat teman-teman yang ingin kuliahnya itu biasanya ada jalur prestasi atau beasiswa. Nah, yang di semester inilah kalian targetkan. Oh iya, sebelumnya pas kuliah itu kan kita dikasih STR apa namanya tuh? Hmm, aku baru ingat. Sebelum kita memulai kuliah, itu kita dikasih KRS, kartu apa ya, KRS pokoknya aku lupa itu. Nah, di situ dikasih daftar pelajaran selama satu semester apa aja. Nah, terus di sebelahnya itu ada poin-poin, misalnya agama Islam 2, kehamilan 3. Nah, kalau kalian pusing belajarnya, mungkin terlalu banyak, kejarlah target yang poinnya lebih besar. Nah, karena nanti kalau misalnya poinnya lebih besar itu kita dapat menguasai, nanti pas hasilnya dikalikan dengan poin yang besar itu, seperti itu fungsinya KRS. Selain kita mengetahui mata pelajaran apa aja yang akan kita pelajari untuk mempersiapkan diri, meminjam buku-buku, ya itu poin-poinnya kita lihat. Karena kebidanan itu banyak sekali yang harus dihafal, banyak sekali yang harus dibaca bukunya. Terus mungkin apalagi yang bukan dari IPA, kebetulan di kampusku itu terima dia IPA IPS, mungkin emang bener-bener harus baca banget, menguasai banget. Apalagi bahasa-bahasa IPA-nya itu ada masuknya, walaupun anak IPA pun yang dulunya lulusan SMA masuk ke bidanan tidak mempelajari itu.
bahasanya emang beda, pokoknya emang seperti ya sama aja, atau IPA ataupun IPS baru masuk kuliah kebidanan itu sama standarnya, itu sama-sama tidak mengetahui. Karena di SMA saya kebetulan IPA ya, tidak mempelajari tentang ilmu kebidanan, palingan hanya anatomi, itu pun hanya bagian luarnya aja, seperti itu. Terus oh iya, aku lupa, di semester 1 itu eh, kita mempelajari perawatan dasar. Itu kalau nggak salah di semester 2. Iya, semester 2 itu bersamaan dengan kehamilan, etikolegal, dan perawatan dasar. Di situ. Terus kita lanjut di semester 4. Nah, semester 4 ini kita mempelajari yang patologis. Ya, yang patologisnya, yang tidak normal, seperti itu. Semester 5 kita KKN. Ya, KKN. Ada KKN-nya juga. Semester 6 kita fokus ke mempelajari kuliah target akhir kita. Misalnya kalau kita disuruh bikin karya tulis, ya kita mempelajari tentang karya tulis. Nanti target akhirnya kita disuruh buat apa namanya itu, studi kasus, ya kita mempelajari tentang studi kasus di semester 6. Pokoknya yang berat itu kalau menurut aku ya, yang banyak itu di semester 3 dan semester 4. Ya itu emang bener-bener kebidanan banget. Kalau di semester 6 kita fokus tentang hasil tugas akhir kita. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu sama seperti kita belajar di SMA. Kalau di kuliah kebidanan, kita belajar dan kita menghafal, mengingat, seperti itu. Yang susahnya apa? Di kebidanan ini kita harus memenuhi target. Nah, targetnya apa? Targetnya itu kita harus menulis. Nah, sebenarnya ada 5 sub mata pelajaran yang harus kita tulis, kita dapatkan targetnya nanti. Apa aja? Yaitu ada ANC, asuhan antenatal care, yaitu kehamilan. Nah, di situ targetku kemarin itu 90 rangkap. Satu rangkapnya itu harus menulis 3 sampai 5 double folio. Jadi 5 dikali 90. Bayangin, itu target untuk satu sub saja. Ditambah lagi 5 yang patologis. Patologis itu yang tidak normal. Terus ada INC itu antenatal care, itu tentang persalinan. Kebetulan itu yang sedikit 30. Nah, satu rangkapnya itu bisa mencapai 6 double folio. Dikalikan aja 30. Wajar kalau itu yang paling sedikit. Ditambah lagi 5 yang tidak normalnya. Terus selebihnya kayak PNC itu prenatal care atau masa nifas, itu ada 30, ditambah 5 yang tidak normal. BBL, bayi baru lahir. Terus kesehatan reproduksi, KB. Oh ya, satu lagi tumbang itu bayi balita tumbuh kembang. Nah, itu. Nah, 6 ya, jadi targetnya itu sih sebenarnya yang sedikit melelahkan. Ditambah lagi kita harus praktik. Nah, kebetulan di kampusku itu setiap semesternya kita diwajibkan praktik di rumah sakit sendiri. Jadi misal 6 bulan kita kuliah teori, karena semester 1 itu belum ada belajar praktiknya ya. Nanti mau libur, nah itu kita
suruh untuk praktik di rumah sakit. Kebetulan di kampusku itu susah banget untuk dapatin libur seminggu aja itu, ya ampun, bersyukur banget. Ditambah lagi kami harus wajib asrama, emang bener-bener dikejar 3 tahun. Dan itu yang aku suka sih sebenarnya, targetnya itu emang bener-bener 3 tahun itu kita tidak banyak waktu luangnya. Sebenarnya sempat berpikir sih kalau kuliah S1 kan sering dengarnya itu kuliahnya ya 6 semester tapi liburnya sampai 3 bulan, mau ngapain? Sedangkan aku aja yang kuliahnya 6 semester, satu semesternya itu 6 bulan, libur seminggu aja itu rasanya pusing banget, pusing mau ngapain kayak gitu, rasanya bosan ya bener. Kalau misalnya yang kiranya baru lulus SMA terus mau nanti aja kuliahnya tapi masih ada dana terus motivasi, aku saranin kalian untuk lanjut kuliah seperti itu, karena emang bosen. Emang awal-awalnya kita capek abis lulus SMA ya, mau lanjut lagi tapi itu palingan 1 sampai 2 bulan aja kita senangnya, selanjutnya gak ada yang tahu. Jadi jangan menunda untuk kuliah. Kalau masih mampu, dananya ada, motivasinya ada, dan semangat, aku anjurin tetap kuliah. Nanti aku bahas lagi apa yang harus dan mau aku bicarakan, semoga ini bermanfaat. Dan boleh diberi komentar, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, atau ada yang bertanya.